A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang lagi menyaksikan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah. Saya punya tebakan tapi ibu-ibu yang jawab ya Bu ya. Saya mau todong satu-satu nih nanti nih. Coba saya pengen tanya apa yang bikin hidup nggak tenang atau bikin kepikiran mulu siang dan malam. Kalau kata Ustadz Maulana, hina di siang hari, gelisah di malam hari. Coba kita tanya, apa Bu kira-kira Bu jawabannya? Hutang. Hutang. Kalau Ibu sebelahnya apa Bu? Kredit. Walu-walu. Coba yang sebelah sini apa Bu? Masalah. Masalah. Kalau Ibu yang sebelahnya lagi? Sama masalah. Sama Ibu banyak masalah ya Bu ya. Ini Masya Allah ya. Jawabannya macam-macam. Nah tapi bener nih, jawabannya adalah hutang. Ya aduh ini zaman sekarang nih kepikiran banget kalau lagi ada utang. Kayaknya mau tidur gak enak. Istilah anak milenial ini tetap slow aja walaupun woles. Walaupun banyak utang nyantai-nyantai. Tapi kepikiran terus sebenarnya. Nah ini dia nih waktunya buat kita buat sadar kalau yang buat punya utang. Masuk ke tema kita pagi hari ini. Temanya adalah terlalu slow bayar hutang. Apa Bu? Terlalu slow bayar utang. Belum bayar, mati. Ya astagfirullahaladzim, nauzubillah ya Bu ya. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah nih ya. Nanti insya Allah di segmen 2 akan ada kuis interaktif yang hadiahnya jutaan rupiah. Bisa langsung telepon ke nomor yang ada di bawah ini ke 791877700 untuk Jabodetabek. Dan bagi Anda di luar Jabodetabek di 021791877711. Nah sekarang kita mulai masuk nih ke tausiah dari guru-guru kita ya. Kalau ada yang mau ngutang atau yang mau minjem duit. Biasanya gimana Bu? Langsung kasih, ngedumel, apa cemberut? Cemberut, ada yang mau ngutang cemberut nih. Cemberut Bu ya? Kalau Ibu nih kayaknya Ibu baik nih. Dikasih gak Bu? Enggak. Enggak, kayaknya baik gak dikasih. Ya Allah, ya udah deh ya. Kadang-kadang memang begitu tuh orang udah minjem belum lunas, besok minjem lagi ya Bu ya? Seneng apa sebel Bu? Kalau Ibu yang minjem? Seneng katanya. Pertanyaannya, apa benar nih orang yang meminjamkan hutang atau memberikan hutang kepada seseorang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Yuk kita minta jawabannya dari guru kita, Ustazah Lulung. Bunda mohon izin jawabannya silakan. Kak Fadli jazakallah khair, Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma? Semuanya amma? Begitu dong, gak usah pakai diingat utang orang, doain aja biar pada bayar. Ngomongin soal utang itu adalah kebiasaan emak-emak rempong ya Cin. Ini aja kita nggak tahu nih jilbab udah lunas sampai belum. Orang yang utang itu udah pasti ada, nggak kaya, nggak miskin, pasti punya utang. Cuman beda jumlahnya. Mungkin yang kekurangan paling utang 10.000. Nah yang di sono mungkin miliaran, dolaran segala macam. Nah apakah ketika kita ngutangin dapat nggak kita kemuliaan? Yang ada sih pahala hilang, soalnya ngedumel. Ngutang lagi, sebel banget sih. Orang yang menghutangi dapat kemuliaan dari Allah. Itu menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, ini hari ini keren banget ya. Soalnya siapa tahu ya, mungkin di antara kita ada saudara yang ngutang, segera lunasi utang-utangnya. Jadi jangan cuman kita dituntut ikhlas, lo ngutangin dong ikhlas, yang bayar juga ikhlas dong. Kita mulu disuruh ikhlas. Yang bayar juga harus ikhlas. Pertama, ketika kita menolong orang, ketika kita memberikan hutang piutang, itu sama juga kita memuliakan diri kita sendiri. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad telah bersabda, "Man nafasa kurbatan min kurabi dunia." Ya, barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang mukmin di dunia,
nafasahullah, Allah akan tolong orang ini yaumal kiamah, pada hari kiamat. Jadi orang yang pertama kalau ngutangin kemuliaannya adalah apa? Dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah karena dia mau nolongin orang. Amin ya robbal. Yang penting yang utang bayar. Yang kedua, waman yasaro mu'minan, barang siapa yang memudahkan urusan orang mukmin. Ingat nih, orang mukmin, bukan urusan orang tapi orang mukmin. Artinya apa? Orang itu udah pasti baik. Ketika dimudahkan urusannya oleh kita, yasarahullah yaumal qiyamah fi dunya wal akhirah. Allah akan berikan dia kemudahan dunia dan akhirat. Kan orang kalau ngutang karena susah, Bu. Ya kan, kecuali mak-mak yang ngutang ya istilahnya nggak mampu tapi gengsinya gede, itu nauzubillah jalik. Jalan-jalan bisa ya kan ya, kemana-mana bisa, utang kagak dibayar. Malu sama sosial media, jalan sono, jalan sini, foto sana, foto sini, utang belum bayar. Nauzubillah min. Tapi ketika kita mau menolong orang yang benar-benar mukmin, maka Allah tolong kita. Tuh kemuliaan kedua pemirsa. Yang ketiga apa? Maka ketika dia itu wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni ahi. Allah akan bersama orang yang selalu menolong hambanya selama hambanya mau nolongin orang lain. Mau nolongin gak, Bu? Mau. Ibu kalau diutangin ngedumel gak? Masa? Kadang-kadang nih kita mak-mak nih yang ngedumelnya kalau ngelihat tingkah laku dia. Pagi-pagi kita ngasih pinjam duit sama dia. Karena kita kesian, sore-sore dia nyolotin. Kita ngomong gini, tahu gitu gue gak pinjemin. Pak Ustadz kalau gitu gak usah pinjemin deh. Karena ternyata enak hidupnya. Percuma gue ngasih pinjeman begitu. Nauzubillah min. Jadi kadang-kadang tuh ikhlas di awal, di akhirnya kagak ikhlas. Padahal ketika kita ngutangin, Allah mudahkan urusan kita. Allah berikan kita kemuliaan, Allah akan nolongin kita selama kita mau nolongin orang. Cuman masalahnya orang yang kita tolongin tahu diri enggak? Tahu diri enggak? Itu namanya magadir. Mak-mak enggak tahu diri. Dia ngutang, resek lagi kan? Ternyata di dalam Al-Quran ada dalam surat At-Taubah ayat 58. Kebiasaan nih ya, maaf banget nih ya, maaf punten. Bahwasanya ketika kita ngutangin orang, terus kita misalnya nagih, galakan dia. Kenapa? Dia bilang apa? Ikhlas dong kalau minjemin, balikin. Lo ikhlas enggak? Ikhlas enggak? Oh, ibu jangan nangis. Pikirin utang. Kenapa? Dalam surat At-Taubah dinyatakan ayat 58, ada orang ketika dikasih dia girang. Ketika gak dikasih dia marah-marah. Aduh. Ngomel. Aduh. Masa kita doang disuruh ikhlas, dia mau gak? Bunda, jazakillah khair, makasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Ternyata kalau bisa minjemin orang itu luar biasa kemuliaannya, Bu ya. Tapi yang dipinjemin juga harus tahu diri. Bukan berarti udah dipinjemin gak mau balikin. Namanya juga minjem, sampai kapan tetap jadi utang namanya ya, bener gak? Ini Masya Allah, nauzubillah nih. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih, kita kedatangan bintang tamu. Namanya ada Wahyu Ramdhani, tapi dikenal dengan Wahyu Slow. Dalam kehidupan sehari-hari pernah gak orang minjem duit sama lo terus lo tagih bilangnya slow aja. Atau mungkin justru lo yang ngutang, bayarnya slow. Diutangin pernah, ngutang juga pernah. Oh dua-duanya pernah. Oh dua-duanya pernah sih. Atau ngutang juga pernah. Dua-duanya dia dapat nih. Dua-duanya dapat. Terus kalau ngutang bayarnya slow atau enggak? Sebenarnya selalu berusaha sih tepat pada waktunya. Misalkan janjinya tanggal sekian gitu. Coba, tapi kadang kan suka ada kendala juga ya maksudnya. Cuman untuk itu paling komunikasi sama yang diutangin, minta maaf nih mungkin agak diundur waktunya gitu. Tapi pernah gak lu ngutangin orang terus yang pas giliran lu tagih yang ngutang itu justru lebih galak? Ntar dulu kenapa sih lu gak ngerti banget gue lagi susah gitu. Alhamdulillah enggak sih. Enggak ya? Mungkin ngeri juga kali. Oh, ngeri juga. Justru lu ya pas giliran ditagih dia galak jadinya. Jangan-jangan dia yang galak justru. Iya kita gak tahu juga ya. Kan slownya tuh karena lagunya sebenarnya. Oh gitu. Mana lagunya slow? Lagu slow gimana dong? Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Oh mantap. Wahyu makasih banyak udah mampir ke sini ya. Mudah-mudahan hari ini bisa dapat pelajaran yang banyak di Islam itu indah. Masya Allah ya, amin. Makasih banyak ya. Jamaah. Kita lanjut lagi nih ya. Tahu istilah ini gak Bu? Gali lubang tutup lubang. Tahu Bu ya? Apaan tuh Bu? Ngutang Ada dulu. bayar utang dari ngutang lagi sama orang ya Bu ya? Jadi nggak kelar-kelar, muter semuanya akhirnya ngutangnya rata. Ini nauzubillah.
ini aja deh, nggak usah lah ya, nggak usah ngutang lah ya. Kalau misalnya kita nggak tahu bisa bayarnya kapan, kalau boleh ngutang itu, kalau kita pengen ngutang, sebenarnya bagusnya kalau kita tahu kira-kira kita tuh bisa bayar kapan. Jadi supaya paling nggak ini nggak mencelakakan diri kita juga nih, bener nggak Bu? Ya Bu ya. Ada yang diutangin di sini Bu? Banyak. Atau banyak yang ngutang di sini Bu? Banyak. Kalau giliran yang diutangin nggak ada yang jawab nih. Pertanyaannya nih, kenapa sih masih ada sebagian orang yang ngandelin hidup dari berhutang kepada orang lain? Nauzubillah. Yuk kita minta penjelasan dari guru kita. Ustadz Maulana, mohon izin waktunya silakan. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita diberikan anugerah yang luar biasa, kehidupan yang berimbang. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya bisa membantu orang miskin dan orang miskin bisa memberikan kesempatan orang kaya untuk mendapatkan kebaikan. Tapi ketahuilah persoalan masalah utang zaman sekarang itu luar biasa. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak orang memang menjadikan utang itu adalah sebagai gaya hidup. Betul. Karena kenapa? Karena seseorang yang berutang itu bisa jadi gaya hidupnya yang tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa terlepas. Contoh, arisan. Arisan itu utang loh. Anda sudah naik, berarti selama itu Anda utang. Anda sudah dapat kan? Dikocok arisan narik, dapat tarikan. Berarti Anda sudah berutang. Makanya saya dulu kalau main arisan, saya juga pernah main arisan. Tapi satu syaratnya, saya yang terakhir naik. Saya yang terakhir tarik. Jadi semua udah naik-naik, aku yang terakhir. Habis itu udah kurang pembayarannya. Gak apa-apa. Curhat ya Ustadz ya? Enggak juga sih. Jadi gitu. Setiap saya tertarik keluar nomor saya bilang siapa yang mau ambil? Aku Ustadz, silakan kasih yang lebih butuh. Gitu aja. Jadi niatnya untuk membantu. Ada juga karena persoalan cicilan rumah. Mau beli sesuatu barang tapi dia tidak sanggup jadi dicicil. Tapi persoalan ini karena dia ada jaminan. 2, 3. Jaminan. Jaminan dari gaji upah setiap bulan dari gajinya, pendapatannya dan pekerjaannya sehingga dipotong. Itu bisa wajar aja karena ada perjanjian sebelumnya. Jamaah, kenapa manusia mengandalkan hidupnya dari utang? Ini kita ambil contoh keseharian tadi, karena tidak memiliki dana cadangan. Ingat, pemberi utang itu pahalanya luar biasa. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Lulung, bahwa sebaiknya yang diberi pinjaman itu kelebihan dari uang kita. Jadi kalau dia tidak bayar, kita tidak terlalu sakit hati. Tetap sih. Hati. Jadi jangan uang pokok kita yang diberikan, tapi kelebihan dari uang kita, oke? Tapi tetap sih sakit hati. Apalagi orang-orang yang berutang itu harusnya punya planning kehidupan. Kalau punya uang bagi 3 uangnya. Sepertiga yang pertama untuk biaya harian. Sepertiga yang kedua biaya bulanan. Jadi biaya bulanan itu bayaran iuran sekolah anak, pulsa. Uang sampah, ya Allah. Uang sampah betul. Maksudnya uang tukang sampah maksudnya. Uang listrik, itu semua disiapin semua. Kemudian sepertiga yang ketiga adalah uang cadangan. Harusnya seperti itu. Apalagi suka menunda-nunda pembayaran nanti atau semakin merasa akrab. Dan ini termasuk tadi yang saya sebutkan gaya hidup yang tidak bisa. Dan yang paling parah, kenapa dia bisa tidak terlepas dari utang? Karena di mulutnya susah berkata tidak. Benar. Tiap yang datangi, pinjam aja enggak apa-apa. Dicicil aja, enggak enak rasa tidak. Apalagi zaman sekarang banyak tiba-tiba ada telepon dari nomor yang gak dikenal. Bapak mau? Halo siapa nih? Ini? Saya mau nawarin pinjaman Pak. Ada berlian. Ini harganya 15 juta. Iya, Mau ya enggak? Ini luar biasa loh.
Iya. Dicicil aja. Aduh gimana ya? Ya udah boleh deh gitu ya. Ini dia benar-benar nih kadang-kadang nih perasaan-perasaan gak enak ini Iya. mengalahkan kita nih. Iya, Harusnya kita tetap saklek. Kata tidak enakan. Bener. Enaknya saya karena istri saya yang pegang uang. Masya Allah. Mau nyicilinnya, oh maaf urusan ke istri. Gitu ya, bisa buang badan namanya ini Masya Allah. Kalau istri saya ditanya juga mau nyicilinnya, kata abahnya Nora izin dulu. Jadi tidak ada yang dapat. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ya buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana, setelah ini kita lanjut lagi. Kita masih akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Lulung. Bunda, tentang apa nanti nih pembahasannya? Kalau kita ngutang pasti ada syarat-syaratnya. Betul. Apakah itu? Nanti saja. Fotokopi KTP biasanya bukan. Bukan itu ya. Bukan yang itu. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah juga nih ya. Insya Allah nanti segmen 2 ini akan ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah. Bisa langsung telepon ke nomor yang ada di bawah ini ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Dan bagi Anda yang di luar Jabodetabek di 021791887711. Tapi sebelumnya sekarang kita nikmati dulu nih ada penampilan dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas.